kalindungnya situ. Jadi berdiri yang pemulaan berdiri itu bila sanggup, ini rukun namanya. Rukun sembahyang pemulaan berdiri. Berdiri kayak apa? Dulu asal berdiri itu dulu. Nah, kesempurnaannya, nah ini disebut sunnah-sunnahnya atau adab-adabnya. Jadi rukun itu bila kada digawe kesunahannya kada sempurna. Bila kada digawe kesunahannya termasuk kurang adab. Mun berdiri aja nang kayak gini aja sembahyang saja. Kan kada badab saja apa kayak gini cuma kada badab. Ada badab. Nah, jadi berdirinya nih itu batisnya kurang lebih sekilan. Lah, jarak batis kanan dan batis kiri kurang lebih sekilan. Jari-jarinya nang kayak gini. Nah, ini berbicara adab dan kesempurnaannya atau kesunahannya. Amun rukunnya yang wajib asal berdiri aja. Tapi kesunahannya, adabnya, garis miring kesempurnaannya, batis kanan, batis kiri jaraknya sekilan. Bila ada yang birangkan kayak ini, itu lain urusan kita. Kada ada di kitab nih tuh. Lah, itu mungkin burung kapanasan kada tahu juga. Nah, kayak ini nah sekilan aja. Jadi dalam kitab Sabilul Muhtadin lah paling rapat seini jarak batis kanan batis kiri. Paling ranggang sakilan. Dalam kitab Sabilul Muhtadin Datuk Kalampayan. Ini kita ada kitabnya lah. Mun yang babirangkang, wallahu alam belum kita tahu. Nah, sekilan. Paling rapat seini jaraknya, paling ranggang seini. Selesailah itu berdiri. Nah, lalu kesempurnaan berikutnya lagi waktu berdiri, mata melihat tempat sujud. Itu kesempurnaannya supaya lebih memudahkan khusyuk. Mata melihat ke tempat sujud. Lalu setelah berdiri nih, mata melihat ke tempat sujud, hendak mengangkat takbiratul ihram, kesempurnaannya dibagusakan beristighfar dulu sebelum mengangkat tangan, sebelum mengucap takbiratul ihram beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa minta ampun lawan Tuhan? Karena ibadah orang yang belum bertaubat itu ditolak Tuhan walaupun sah gawiannya. Barangkali kita ini kesembilan maghrib nih, barangkali siang tadi kita menggawi kesalahan, belum sempat minta ampun, maka setiap ibadah yang digawi oleh orang yang belum minta ampun lawan Tuhan itu mardut, ditolak. Maka sebelum kita mengangkat takbir Allahu Akbar yang pemulaan, posisikan diri kita dulu sebagai Habibullah, kekasih Allah, supaya ibadah kita diterima. Kayak apa supaya jadi Habibullah? Nabi memberikan bocoran, ya Nabi ata ibu Habibullah, orang yang bertaubat kekasih Allah. Nah, jadi bertaubat dulu. Apabila bertaubat, wayah berdiri tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Muntung mengucap astagfirullah, hati menyesal lawan kesalahan sebelumnya. Jadi hakikat bertaubatnya itu ada penyesalan. Biar pian 1000 kali mengucap istighfar astagfirullah, kalau ada penyesalan itu kosong, kada bernilai. Jadi nilai istighfar bila ada dalam kandungannya menyesal. Menyesal inilah intisari bertaubat. Nah, menyesal kadang-kadang bisa sampai menangis tuh kalau bujur-bujur dia bujur-bujur meresapi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau usah nyari-nyari, kita aja mendengar. Nah, di dalam hati menyesal. Ini kesempurnaan di dalam berdiri. Nah, mata ke tempat sujud. Kalau mata ini melirik kayak ini makruh. Menoleh kayak ini makruh. Sampai berhiring kayak ini batal sembahyangnya. Kada makruh lagi. Karena syarat sembahyang wajib dada menghadap kiblat. Nah, lalu setelah itu lalu imbah beristighfar, ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya, bagus membaca surah An-Nas supaya memudahkan khusyuk. Nah, baca surah An-Nas dulu. Kenapa surah An-Nas hendaknya mun Yasin kepanjangan? Nah, kalawasan Yasin, surah An-Nas dibaca. Imbah nintu jadi guru sekumpul pulang, bagus membaca doa mendoakan diri kita dan juriat kita. Ini belum lagi takbir nih. Allahumma ja'alni atau Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bahasa kitanya, ya Allah, jadikan ulun dan juriat ulun tergolong orang yang mendirikan salat. Karena banyak kayak orang Islam yang sembahyang. Nah, rugi kada? Rugi. Jadi kita berdoa lawan Tuhan supaya dijadikan golongan orang yang sembahyang, orang yang mendirikan salat 5 waktu. Bukan hanya kita, juriat kita juga, karena juriat tanggungan kita. Ada seorang anak perempuan misalnya masuk neraka, ini dikiyau dulu mana abahnya.
maka abahnya sudah begamis, nah masuk surga sunnah. Sekalinya jam malaikat hadang dulu haji, hendak nyawa mengiau. Oh, lalu berurusan kada jadi masuk surga, sok neraka sabarana kan. Gara-gara apa? Ada sampat melajari anak tata cara sembahyang. Nah, ini penting. Nah, maka sembahyang 5 waktu yang berdiri tadi membaca, mendoakan. Ada kita penyembahyang anaknya kada. Maka kita jangan putus-putusnya mendoakan anak. Apabila waktu qabul berdoa, diantaranya waktu berdiri hendak melakukan sembahyang 5 waktu. Qabul berdoa waktu itu. Nah, pada doa kita yang paling penting, jangan hanya minta doa sugih, minta doa sehat, minta doa supaya kita dan anak zuriat kita tergolong orang yang mendirikan sholat. Bahasa Arabnya, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Mun kada bisa bahasa kita, nak bahasa Dayak, bahasa Jawa, bahasa caranya paham aja Tuhan. Nak bahasa Suryani kan bisa aja Tuhan, dia mengerti aja. Nah, yang indah makoli bisa aja dia. Ada apa-apa? Ya Allah, jabiat. Jadikan diri ulun dan zuriat ulun orang yang mendirikan sholat. Nah, hanyar usolli, banyak mah lagi macam-macam lah, cuma mun kebanyakan kita ambil yang penting-pentingnya aja. Nah, hanyar usolli, usolli fardu subhi itu hukumnya sunnah. Yang wajib tuh berniat di hati. Mengucapkan lafaz niat hukumnya sunnah, bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, lalu sudah usolli fardu subhi sudah, lalu batakbiratul ihram. Nah, yang wajib termasuk rukun takbiratul ihramnya diucapkan Allahu Akbar. Nah, ini yang wajib. Karena ini rukun qauli, rukun diucapkan, wajib talingan mendengar. Allahu Akbar, wajib talingan mendengar. Mun Allah selesai dah. Ini kada sah atau barja. Allahnya hilang, ada kedengaran, kada sah juga. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu yang wajibnya waktu berdiri. 2 sudahlah, berdiri hukumnya wajib, kesempurnaannya sudah jadi. Lalu mengucap takbiratul ihram hukumnya wajib. Kesempurnaan waktu mengucap takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Ini kesempurnaannya aja. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 3 lah, kesarapian aja. Pertama nah, Allahu Akbar. Ini mengangkat tangannya dulu. Allahu Akbar. Jadi Allah bar di sini. 1. Yang kedua Allahu Akbar di sini. Mengulangi Allahu Akbar. 2. Yang ketiga andak dulu tangan di sini. Sudah di sini hanya Allahu Akbar. Ketiga-tiganya sunnah, kada wajib. Yang wajib mengucapkan Allahu Akbarnya tadi. Nah, sedangkan tangan rancak sudah kita tahu nang kayak ini nah tahu tiba nanda nih. Nah, yang kayak guru sekumpul madahi. Jadi 2 jari di tengah, jari manis, jari kelingking di bawah mengacak, ibu jari mengacak di atas, yang dikacak nih pagalangan ini nah dikacak. Nah, kayak ini. Mandak di bawah dada, di atas pusat. Kedapian bila melihat orang timbul pas kayak pusat kayak ini aja. Jangan digeduhi. Itu ada mazhab yang lain lah. Jangan digeduhi, jangan mengacak butuh aja. Jangan digeduhi kita. Atau ada jono kayak ini kini misalnya Nabi melihat. Jangan digeduhi juga. Yang banyak mazhabnya nih tuh. Nah, kita ini jadi tukang layang di kitab Sabilul Muhtadin di bawah dada, di atas pusat. Nah, kayak ini nah. Di bawah dada, di atas pusat, tangannya nang kayak ini. Nah, apa hikmahnya? Supaya menjaga hati waktu sembahyang, supaya khusyuk. Nah, ini pun hukumnya sunnah juga. Jadi pian misalnya Allahu Akbar aja pian, langsung aja baca Fatihah, sah aja sudah. Nah, ini. Nah, cuma kan supaya sempurna dengan ba'adab, gawe kesunahan-kesunahannya kayak tadi. Nah, usolli kita fardu subhi sudah Allahu Akbar. Nah, ke sini kan kalau ulun kayak ini aja Allahu Akbar. Kenapa? Guru sekumpul kayak ini. Nah, jadi guru sekumpul milih yang kayak ini sih Den. Jadi kita mau pati sini nah. Allahu Akbar. Nah, barnya di sini. Hanyar. Nah. Jelas saya itulah. Nah, waktu muntung mengucap Allahu Akbar, di situ ada niat. Waktu A sampai bar, di situ ada niat. Yang niat termasuk rukun yang ketiga lah, rukun pertama kah? Kasar aja tuh ada betapa huruf nih tuh. Karena kan hendak imbai itu berdiri ya Allah Akbar, ya berniat kan kita imbai jadi tuh. Nah, niat yang di hati wajib 3 aja.
aku sembahyang fardu